Halo kawan-kawan semua pecinta anime Dragon Ball. Selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube kita Anime QID. Kita akan melanjutkan cerita manga Dragon Ball Super ke chapter selanjutnya. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, penasaran dengan alur cerita sebelumnya, kalian bisa menggunakan link yang Mimin sediakan di kolom deskripsi. Sebelum itu, Mimin ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah memberikan like dan komennya di video-video Mimin. Dan terus support channel ini dengan memberikan subscribe kalian, supaya Mimin terus semangat dalam membuat video dan menceritakan manga kepada kawan-kawan semua. Tak perlu berlama-lama lagi, silahkan kalian siapkan kopi dan mari kita dengarkan suara merdu dari Mimin. Hey, it's me, Goku! Di scan awal, kita dilihatkan penjara Galactic Patrol yang berhasil ditembus oleh Moro. Moro membebaskan diri dengan cara melelehkan besi-besi kurungan tersebut. Dan dua orang anggota ini disuruh oleh Raja Galaksi untuk memperbaiki kurungan Moro tadi. Scan beralih. Diperlihatkan tahanan yang sedang dikurung di masing-masing ruangan. Kemudian anggota Galactic Patrol membawa tahanan baru, yaitu 3 Makroni bersaudara. Dari kata-kata mereka, sudah cukup jelas jika Makroni bersaudara ini sangat sering keluar masuk tahanan. Scan beralih. Terlihat di planet Namek sebuah cahaya yang menuju suatu tempat, dan tempat itu adalah penjara Galactic Patrol. Seketika penjara Galactic Patrol berguncang dan penutup sel para tahanan tidak tertutup, dan itu jelas membuat anggota Galactic Patrol menjadi bingung. Para tahanan pun juga kaget sekaligus senang karena mereka memiliki kesempatan untuk dapat kabur. Di dalam salah satu sel ada tahanan yang bernama Sagan Bro, yang sepertinya ia mengenal baik seorang Moro. Para admin penjaga tahanan mencoba menghubungi markas utama untuk melaporkan keadaan, tetapi mereka tidak bisa menghubungi karena tempat penjara Galactic Patrol kehabisan energi yang juga membuat penutup sel para tahanan menghilang. Para geng penjahat yang keluar dari tahanan berkumpul. Sagan Bro masuk ke tempat admin penjara dan dia meminta pesawat mereka dikembalikan sambil mengancam mereka menggunakan pistol. Sagan Bro meminta semua tahanan ikut bersamanya. Sepertinya tawaran itu diterima baik oleh tahanan lainnya. Bahkan 3 Makroni bersaudara juga tertarik untuk ikut. Scan beralih. Terlihat pesawat Mirus dan kawan-kawan melaju ke arah planet Namek. Eriko mendeteksi keberangkatan darurat dari markas utama. Mirus juga penasaran apa yang terjadi. Seketika mereka berdua kaget dan jelas Jeko bertanya ada apa. Mereka menerima laporan dan Mirus mengatakan jika para tahanan yang ada di dalam penjara Galactic Patrol telah kabur secara bersamaan. Jelaslah, hal itu membuat Jeko sangat terkaget-kaget. Pesan laporan terlambat masuk karena mereka kehilangan kontak dengan admin penjara galaksi sebelumnya. Di dalam kepanikan anggota Galactic Patrol, SK mengingat sesuatu, yaitu keinginan Moro yang ketiga. Mirus sudah dapat mengenduganya. Lalu Scan beralih. Moro memberitahukan kepada mereka yang berada di planet Namek keinginannya yang ketiga, yaitu membebaskan semua tahanan yang ada di penjara Galactic Patrol. Rupanya cahaya yang kita lihat dari planet Namek sebelumnya yang menuju penjara Galactic Patrol itu adalah cahaya dari Porunga yang mengabulkan permintaan Moro. Goku bertanya mengapa Moro mau membebaskan para tahanan. Moro hanya tersenyum membalasnya. Tak lama, pesawat para tahanan terlihat sampai di planet Namek. Goku merasakan banyak aliran chi di sana. Pesawat mengarahkan tembakan ke arah lawan Moro. Seketika ledakan besar terjadi. Mereka bertiga berhasil menghindar.
Setelah ledakan reda, Moro telah berada di atas pesawat para tahanan bersama Sagan Bro yang bertunduk siap melayani Moro. Ia berbincang sepertinya hal ini sudah direncanakan mereka. Moro akan membagikan kekuatannya kepada para tahanan yang ikut dalam pesawat sesuai yang dijanjikan. Ketiga petarung yang selamat tadi melihat ke arah pesawat para tahanan. Pesawat itu seketika mengeluarkan energi dan Goku merasakan chi milik orang-orang yang ada di dalam pesawat tersebut meningkat. Tentulah ia menyangka jika Moro yang menggunakan sihirnya. Pesawat terbuka dan para tahanan bergerak keluar lalu menyerang tiga petarung ini. Dan Moro hanya menikmati tontonan tersebut dari atas pesawat. Goku dan Vegeta masuk ke mode Super Saiyan Blue. Tentulah para tahanan itu bukan masalah bagi mereka bertiga. Tendang, pukul, hajar, membuat para tahanan yang menyerang malah takjub dengan keahlian bela diri lawan mereka. Sagan Bro yang melihat di atas pesawat bersama Moro memerintah anak buahnya untuk terus menyerang karena ia tidak ingin terlihat memalukan oleh tuannya Moro. Kembali tiga petarung ini maju menyerang dan tiba-tiba rambut Goku dan Vegeta berubah menjadi merah, yang artinya kekuatan form mereka ke Super Saiyan God. Dewa besar melihat Moro dari atas pesawat. Rupanya Moro kembali menyerap energi. Goku tak membiarkan ia langsung terbang menuju ke atas pesawat. Tak pikir panjang, Sagan Bro menghadapi Goku. Kembali tiba-tiba kekuatan Goku menurun menjadi Super Saiyan 3. Goku yang heran dengan penurunan kekuatannya malah lengah dan dipukul oleh Sagan Bro, membuat Goku terhempas ke tanah dan langsung kembali ke dalam keadaan normal. Vegeta yang terus menahan pukulan para tahanan lainnya menyuruh Goku untuk tetap tersadar dan tiba-tiba kekuatan Vegeta juga menurun dengan sangat drastis. Ia malah langsung kembali dalam bentuk normal. Alhasil karena rasa kagetnya akan penurunan kekuatannya, ia juga malah terkena pukulan para tahanan. Dua orang Saiyan ini sangat kesal dan mereka kembali berdiri dengan menggunakan bentuk Super Saiyan. Vegeta menyadari jika mereka sedikit saja lengah, maka kekuatan mereka akan menurun. Tak jauh dari dua orang Saiyan ini, Dewa Besar juga dibuat babak belur oleh para tahanan. Malah Dewa Besar terlihat lebih lelah dari dua orang Saiyan ini dan ia tidak dapat bangun lagi karena efek pertarungannya bersama Moro di luar angkasa sebelumnya. Kembali para tahanan menyerang Goku dan Vegeta secara membabi buta. Dua orang Saiyan ini hanya bisa menahan pukulan para tahanan. Goku bertanya kepada Moro apa yang sebenarnya dicari oleh Moro sampai membebaskan semua tahanan ini. Moro yang mengumpulkan energi menjawab pertanyaan Goku untuk membuat galaksi yang ideal di mana ia bebas memakan energi planet manapun. Mengumpulkan orang-orang adalah bentuk kecil dari tujuannya tersebut. Vegeta bertanya apakah Moro mendendam kepada Galactic Patrol. Moro menjawab, entahlah, dia hanya benci dengan perdamaian yang berusaha dipertahankan. Baginya, siapapun yang berjuang untuk hal itu harus dimusnahkan. Semakin kesallah dua orang Saiyan ini dengan perkataan Moro. Tiba-tiba mereka kembali ke dalam keadaan normal dan tidak dapat masuk lagi ke mode Super Saiyan. Vegeta sangat kesal karena sudah beberapa kali mereka masuk ke dalam trik sihir oleh Moro. Kembali para tahanan menyerang dua orang Saiyan ini dan pesawat Mirus juga sampai di planet Namex. Di dalam pesawat, Mirus mengajak Jeko untuk membantu teman-teman mereka. SK juga ingin ikut walaupun ia tidak bisa bertarung tetapi ia bisa menyembuhkan. Tahanan terus menyerang dua orang Saiyan ini. Kekuatan para tahanan tidak melemah sedikit pun. Goku menduga Moro hanya menyerap energi kekuatan lawannya saja, tetapi tidak menyerap energi milik rekan-rekannya. Tiba-tiba tembakan mengenai para tahanan yang menyerang dua orang Saiyan tadi. Di hadapan dua orang Saiyan ini, Mirus dan Jeko datang membantu. Mereka berdua terus menembaki para tahanan. Mirus yang melihat keadaan mereka sekarang mustahil untuk mengalahkan Moro memberikan arahan untuk sementara mundur. Goku dan Vegeta malah kaget dengan perkataan Mirus. Si SK berhasil menyembuhkan Dewa Besar dan membuat Dewa Besar kembali tersadar.
Moro terus mengumpulkan energi dan Sagan Bro yang melihat pasukan bantuan datang mengarahkan pistolnya untuk menembak pesawat Eriko. Mirus yang menyadarinya langsung menembak senjata milik Sagan Bro, membuat senjata Sagan Bro terlempar. Goku memerintah Eriko untuk membawa pesawat menjauh dari pertempuran dan meminta Mirus juga teman-temannya memegang tangan Goku. Mirus sudah memahami apa yang akan dilakukan oleh Goku. Ia tersenyum melihat Goku yang sepertinya menerima keputusan Mirus. Mirus meminta Dewa Besar untuk berteleportasi ke markas Galactic Patrol. Mereka nantinya juga akan menuju ke tempat itu dan Dewa Besar langsung pergi membawa SK yang berada di dekatnya. Jeko memegang bahu Goku dan Mirus memegangi bahu Jeko. Goku meminta Vegeta untuk juga memegang tangannya sebelum kekuatan Goku habis dan tidak dapat melakukan teleportasi lagi. Tetapi Vegeta tidak menghiraukannya. Vegeta sangat kesal dengan sihir, kekuatan dewa dan semacamnya. Ia menolak untuk ikut berteleportasi bersama Goku. Tentu saja karena alasan harga diri bangsa saya yang begitu berharga baginya. Tetapi dalam kondisi ini Vegeta berpikir kembali. Goku memaksa Vegeta untuk cepat memegang tangannya. Vegeta tidak mendengarkan ocehan Goku. Ia melihat ke arah pesawat yang dibawa oleh Eriko menjauh. Senjata Jeko terlepas dari genggamannya sehingga hanya Mirus yang menembaki para tahanan. Vegeta meminta Goku untuk pergi bersama Mirus dan Jeko dan ia memutuskan untuk berpisah. Lalu Vegeta terbang ke arah pesawat Eriko. Mirus yang terus menembaki malah kehabisan peluru dan meminta Goku untuk cepat melakukan teleportasi karena para tahanan terus mendekati mereka. Goku mencari titik lokasi markas Galactic Patrol dan para tahanan yang menerjang mereka dan Sagan Bro di atas pesawat merasa heran karena musuh mereka tidak ada di tempat. Moro hanya diam melihat hal itu. Vegeta yang tadi terbang menuju pesawat Eriko meminta tumpangan. Scan beralih ke markas Galactic Patrol. Gurita ini sedang asik mandi dan tiba-tiba Goku muncul berteleportasi di tempat tersebut. Tentulah Raja Galaksi sangat kaget. Goku meminta maaf karena hanya Chi milik Raja Galaksi yang bisa Goku deteksi. Jeko malah kaget dan langsung meminta maaf juga. Mirus bertanya apa yang dilakukan Vegeta sebelumnya, dan Goku menjawab juga tidak tahu apa yang dipikirkan oleh rekannya tersebut. Scan beralih, pesawat Eriko ditembaki oleh para tahanan. Eriko akan menambahkan kecepatan, jadi dia meminta Vegeta untuk berpegangan. Secepat kilat pesawat mereka melaju meninggalkan para tahanan. Moro hanya diam melihat musuh-musuhnya kabur. Eriko dan Vegeta berhasil keluar dari planet Namex. Eriko akan segera menerbangkan pesawat menuju markas Galactic Patrol. Hal itu dicegat oleh Vegeta. Vegeta menyuruh Eriko untuk menerbangkan pesawat menuju planet Yadrat. Eriko kembali menanyakan untuk apa kita ke sana. Vegeta menjawab nanti dia akan menjelaskan. Dan chapter ini berakhir. Oke, itulah cerita manga Dragon Ball di chapter ini. Jangan lupa komen, like, dan share. Terus infokan ke grup keluarga, grup desa, grup kecamatan, dan grup lainnya supaya mereka tahu info penting ini. Dan sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya.